Halo, good morning Moji Buddy. Saya yakin pasti Moji Buddy hari ini semangat semua kan. Penjualan tiket laga pertandingan Indonesia melawan Argentina akan dimulai jam 12 siang nanti. Harga tiket dibanderol mulai dari 600.000 hingga 4,25 juta rupiah. Wah, Anda berencana beli yang mana nih? Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita awali Moji Pagi hari ini dari informasi polisi mengungkap kasus pembunuhan sadis di Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang menewaskan seorang pria. Korban tewas ditikam saat menolong anaknya yang diduga diperkosa oleh pelaku. 3 hari dikabarkan hilang, seorang pemuda ditemukan tim SAR dalam kondisi tewas di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban ditemukan 500 meter dari titik ia dikabarkan hilang. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam bak sampah milik warga di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang buah hatinya yang baru dilahirkan tersebut. Moji Buddy, Anda harus ekstra hati-hati dengan keadaan cuaca serta arus air sungai ataupun laut jika Anda sedang berencana untuk berlibur. 2 dari 3 bocah yang terseret arus di Pangandaran, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi tewas, sementara 1 lainnya masih hilang. Sedangkan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 5 orang wisatawan yang merupakan satu keluarga terseret ombak saat berenang di pantai Tanjung Menangis. 2 orang tewas. Ya, ragam ulah tetangga kerap membuat orang di sekitarnya resah. Mulai dari membangun tembok pembatas yang mengganggu akses masuk rumah, hingga membuang air seni dan tinja sembarangan. Dari sisi hukum, tetangga yang berulah hingga meresahkan tersebut bisa dikenakan sanksi. Informasi lainnya, pamit menonton panggung hiburan ketoprak, seorang pemuda di Gerobokan, Jawa Tengah justru ditemukan tewas di area persawahan. Diduga pemuda itu tersengat aliran listrik pada jebakan tikus. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai tawuran yang kian meresahkan warga. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Edward Fidiadi. 2 kelompok pelajar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran. Tawuran ini akhirnya bisa dihentikan setelah dibubarkan oleh warga. Yang pasti seputar tawuran, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di ruas RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Ledakan petasan mengiringi tawuran yang diduga dipicu saling ejek di media sosial. Moji Buddy, bijaklah dalam penggunaan media sosial ya. Bagi Anda yang selama ini merasa terganggu dengan balap liar dan knalpot bising, ada kabar baik untuk Anda. Untuk mencegah balap liar, petugas gabungan gencarkan patroli di jalanan di wilayah Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah hingga pengendara kocar-kacir. Serupa di Mojokerto, Jawa Timur, pesepeda motor banyak yang bertindak nekat dan konyol demi menghindari razia petugas. Ya, Moji Buddy, informasi yang tadi Anda saksikan adalah maraknya aksi pencurian yang melibatkan anak kecil. Kita ke informasi berikutnya. Bagi Anda yang selama ini merasa terganggu dengan balap liar dan knalpot bising, ada kabar baik untuk Anda. Untuk mencegah balap liar, petugas gabungan gencarkan patroli di jalanan di wilayah Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah hingga pengendara kocar-kacir. Serupa di Mojokerto, Jawa Timur, pesepeda motor banyak yang bertingkat nekat hingga konyol demi menghindari razia petugas. Seorang gadis remaja ditemukan tergeletak di pinggir jalan gerbang tol Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi kebijakan nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Tetaplah di Moji Pagi.
Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Dot Vidiadi. Mujibadi, mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Purnomo menyebut substitusi nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP bukan merupakan langkah menuju Single Identity Number. Ketentuan tentang kerahasiaan pajak diduga menjadi kendala sulitnya integrasi data di kedua jenis identitas tersebut. Kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan sebelah timur Pulau Selayar, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. TNI Angkatan Laut masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab kebakaran. Mujibadi, apakah Anda sudah menentukan pilihan dari beberapa nama calon presiden yang sudah marak diumumkan saat ini? Nah, demi meraih kemenangan saat pemilu 2024, sejumlah partai politik makin gencar safari politik dan rapat konsolidasi. Selengkapnya dalam Pilih Indonesia. Kita ke informasi haji. Mujibadi, musim haji kembali jadi berkah bagi jasa perbaikan dan modifikasi tas jemaah calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Umumnya tas jemaah ditambah tali sabuk agar mudah dibawa saat beribadah. Ya, Idul Adha akan hadir sebentar lagi, tepatnya di bulan Juni ini, Mujibadi. Nah, apakah Anda sudah membeli hewan untuk kurban? Berikut ada tips untuk yang berniat berkurban agar membeli hewan kurbannya dengan harga murah. Mujibadi, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, tapi masih saja ada warga yang belum merdeka listrik. Kampung Fohomea di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tak kunjung dialiri listrik selama 15 tahun. Saat malam tiba, seluruh warganya terpaksa hidup dalam kegelapan. Setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Dini hari tadi telah berlangsung pertandingan Korea Selatan melawan Nigeria pada perempat final FIFA World Cup Under-20 2023. Dan berikut informasi selengkapnya. Dan Mujibadi, berikut kami hadirkan hasil pertandingan FIFA World Cup Under-20 2023 Argentina yang berlangsung dini hari tadi. Ya, sementara itu, laga lanjutan Volleyball Nations League 2023 kategori putri yang berlangsung di Nagoya, Jepang dan Turki menghadirkan 6 pertandingan di pool 1 dan 2. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Ya, Mujibadi, jangan lewatkan keseruan Volleyball Nations League kategori putra antara Italia versus Argentina Rabu 7 Juni 2023 jam setengah 4 pagi, live and eksklusif di Moji. Kita beralih ke berita Formula E 2023 Jakarta. Maximilian Gunther kembali merebut pole beruntun pada balapan minggu kemarin. Dan berikut berita selengkapnya. Jangan kemana-mana, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi kirap Waisak dari Candi Mendut ke Borobudur. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Kirap biksu dan umat Buddha dari Candi Mendut ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah mengawali puncak perayaan Hari Raya Waisak. Arak-arakan membawa air suci dan api dharma pun mendapat sambutan masyarakat di sepanjang rute perjalanan. Informasi lainnya, ribuan orang turun ke jalan memeriahkan hari jadi Kota Bogor ke-541. Berbagai kesenian serta pawai budaya menghibur masyarakat. Ya, ragam tradisi Indonesia sebagai ucapan rasa syukur disimbolkan dalam bentuk sedekah bumi. Mulai dari berebut gunungan berupa sayur mayur hingga melarung tumpeng ke tengah laut.
Informasi selanjutnya Moji Badi, kalau tadi di Ancol ada Formula E khusus untuk pembalap profesional. Nah, buat orang awam seperti kita ini cukup jajal sirkuit Speedway, sebuah arena go-kart yang ada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, mengawali pekan ini, cuaca pagi di DKI Jakarta seluruhnya diprediksi cerah berawan. Berbeda pada siangnya, cuaca hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara pada malam harinya, hujan berintensitas ringan diperkirakan turun di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sementara sisanya berawan. Dan berikut perkiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah jumpa kita dalam Moji pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.